Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengucapkan jazakumullah khair bagi para sahabat-sahabat yang telah mendukung dakwah kami, baik itu berupa moral maupun material, juga subscribe. Nah, semoga Allah membalas kebaikan antum dengan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat-sahabat sekalian, di akhir zaman ini banyak kaum muslimin yang terjebak dengan praktik perdukunan. Apakah itu yang sedang sakit maupun yang sehat? Apakah itu si miskin maupun si kaya? Atau yang sukses maupun yang gagal? Atau orang yang berpangkat maupun orang biasa? Dan bahkan pejabat maupun rakyat jelata, banyak yang mau dijebak oleh praktik perdukunan. Nah, benarlah firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 106, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka kebanyakan mempersekutukan Allah dengan sesembahan selain Allah. Nah, pilihan ada pada kita masing-masing. Nah, apakah kita mau termasuk orang yang beriman kepada Allah, atau justru menjadi orang-orang yang menyimpang, yang menyembah, yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesembahan lainnya? Itu pilihan daripada kita. Nah, bahkan kesyirikan itu akan berlanjut terus sampai menjelang datangnya hari kiamat. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yalhaqqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthana wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yarghubu annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kabilah-kabilah dari umatku bertemu kaum musyrikin. Mereka bergabung dengan kaum musyrikin hingga patung-patung disembah. Dan di tengah-tengah umatku akan ada 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi, padahal tidak ada nabi setelah aku. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, jadi inilah akhir zaman. Banyak pendusta, yaitu dari kalangan dukun-dukun, sampai menjelang hari kiamat. Nah,
Bahkan para dukun itu disebutkan dalam hadis adalah anak buah Dajjal. An Abi Umamah Al-Bahili qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna min fitnatihi ayyakula li'arabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka fayaqul na'am fayatamathalu lahu syaitan fi surati abihi wa ummihi fayaqulan ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Di antara fitnah Dajjal, kata Nabi, adalah ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu? Lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu, apakah engkau mau? Orang Arab itu berkata, iya aku mau. Lalu dua bangsa setan bangkit menyerupai ayah dan ibu orang tersebut. Lantas kedua orang tuanya itu berkata, wahai anakku, ikutilah dia, Dajjal itu, karena dia adalah Rabbmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, jadi ini akan terjadi terus sampai hari kiamat, sampai menjelang kiamat, sampai nanti Dajjal akan muncul. Semakin banyak bermunculan anak buah Dajjal dalam bentuk dukun-dukun ini, maka semakin dekatlah hari kiamat itu akan terjadi. Nah, untuk mengenal lebih jauh ya apa itu sulap dan macam-macamnya, apa itu dukun dan cara kerjanya, nah supaya kita tidak terjebak, supaya kita betul-betul, karena ada dua pilihan di akhir zaman ini, mau menjadi pengikut Dajjal atau menjadi pengikut Al-Mahdi. Hanya dua ini pilihan. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, oleh karena itu, ayo kita kenali lebih dekat apa itu sulap, apa itu dukun, cara kerjanya bagaimana, melalui uraian berikut ini. Mari sama-sama kita saksikan. Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official mempersembahkan sebuah tema dukun versus pesulap. Ini sekarang yang sedang viral. Apa pengertian dukun dan sulap itu? Apa saja macam-macam dukun dan sulap itu? Lalu bagaimana hukumnya menurut Islam? Nah, ayo kita kaji sama-sama. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya mari kita lihat bahaya perbuatan syirik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang menghendaki petunjuk itu di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Nah, jadi berdasarkan ayat ini jelas sekali bahwa perbuatan syirik itu menghapuskan amal kalau sampai meninggal tidak bertaubat. Meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik. Tetapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, maka amalan-amalan solehnya normal kembali. Nah, tentang bagaimana cara bertaubat, taubatan nasuha, silakan dibuka kembali
ya YouTube yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ustadz Arifin Purba Official, ya, tentang taubatan nasuha. Insya Allah akan ketemu. Begitu juga di dalam firman Allah yang lain. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalan engkau dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah itu berbuat syirik, hapus amalan Nabi. Nah, jadi Rasulullah saja diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai berbuat syirik. Apalagi kita sebagai umatnya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Harus waspada. Terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, terutama kita yang hidup di akhir zaman. Nah, untuk itu, mari sama-sama kita mengenal dulu. Ya, kita kenali dulu apa itu pesulap, apa itu dukun. Ya, supaya kita tidak tertipu. Oke. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangin arraf. Arraf itu peramal atau dukun. Lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima darinya sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nah, itulah baru datang saja dan bertanya. Bagaimana kalau dia meyakini, kalau dia mengamalkan? Nah, jadi inilah ya bahayanya tentang perdukunan ini. Nabi mewanti-wanti dengan sangat tegas kepada umatnya. Kepada kita yang mengaku umat Nabi. Oleh karena itu, yuk, sekali lagi, mari kita kenali apa itu sulap, apa itu dukun. Nah, macam-macam sulap. Yang pertama, ada yang disebut dengan sulap murni. Ya, mengandalkan kepada kecepatan gerakan dan pengalihan pandangan. Skill. Dia tangannya bergerak cepat dia. Ya, bergerak cepat tangannya. Pandangan kita bisa teralihkan dia. Nah, ini murni, ini tanpa magic, tanpa bantuan jin dan sebagainya. Dia murni dan ini sebagai hiburan. Nah, ini boleh hukumnya. Ya, hiburan boleh. Tetapi kalau sulap yang lainnya, ini subhat, diragukan dia. Meskipun kata mereka tidak pakai jin. Nah, misalnya ini namanya mentalis, yaitu dengan menggunakan kekuatan pikiran dapat menggerakkan benda jarak jauh. Jadi benda itu bisa bergerak-gerak sama dia. Kemudian melihat benda dengan mata tertutup, matanya ditutup pakai kain hitam, dia bisa tahu. Dan juga bisa membaca pikiran orang. Nah, ini katanya ini juga sulap. Nama sulapnya mentalis. Nah, kata mereka tidak pakai jin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setidaknya subhat lah. Diragukan dia. Apa iya tidak pakai jin? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga namanya classic magic. Nah, ini seperti bisa memunculkan kelinci dalam topi. Kan ada sulap seperti itu. Tiba-tiba kelinci muncul. Dari mana kelinci itu? Topinya sekedar topi bulat seperti itu. Tidak ada kantong di bawah, tapi tiba-tiba muncul kelinci. Muncul burung dara. Keluar banyak kartu dari tangan. Kemudian bisa merubah baju dengan cepat dengan warna yang lain. Nah, ini kata mereka ini sulap, tidak pakai magic, tidak pakai jin.
Wallahu a'lam bishawab. Setidak-tidaknya sekali lagi subhat. Kemudian yang keempat, namanya ilusionis. Nah, ini juga sulap kata mereka, yaitu memunculkan dan menghilangkan manusia dalam kotak. Jadi manusia dimasukkan dalam kotak, ditusuk pakai pedang, nah, tiba-tiba dibuka kotaknya, tidak ada manusianya. Ditutup lagi, nanti muncul lagi dia. Atau menangkap peluru, ditembak dia pakai senjata, ya, lalu peluru bisa ditangkap dengan cepat. Nah, juga bisa terbang dia. Nah, ini katanya ini juga sulap, tanpa pakai jin katanya. Tapi sekali lagi ya, saya tidak-tidaknya subhat lah. Ragu kita di situ. Tinggalkan kalau yang ragu kata Nabi. Nah, yang kelima, hipnotis. Yaitu dengan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Sehingga orang-orang yang sudah kena hipnotis itu akan mengikuti kemauan yang menghipnotis. Nah, ini juga kata mereka sulap. Tidak pakai jin katanya. Wallahu a'lam bishawab. Setidak-tidaknya sekali lagi subhat, kita ragu kita. Kata Nabi, tinggalkan yang ragu-ragu. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya tentang macam-macam sulap. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat tentang perdukunan. Kita bagi dua. Nah, kita lihat sekarang perdukunan zaman dulu. Pada zaman dulu, para dukun lebih banyak beroperasi di daerah pedalaman yang minim ilmu pengetahuan serta kurangnya pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Tujuan mereka mendatangi dukun terbatas pada urusan tertentu saja, seperti untuk berobat atau untuk minta ilmu tangkal atau minta ilmu pelet. Itulah zaman dulu. Ya, sekedar itu. Karena awamnya mereka, karena pusat kesehatan jauh, mau nggak mau mereka berobatnya ke dukun. Nah, ini zaman dulu. Dukun zaman dulu mudah dikenali melalui penampilannya secara zahir. Oh, dia betul-betul dukun. Penampilannya memang betul-betul dukun dia. Kemudian pemberian imbalan yang mereka terima sangat sederhana. Bahkan kadangkala hanya menerima sebatang rokok atau uang sekedarnya tanpa tarif tertentu. Udah, kita minta tolong ini. Dikasih sebatang rokok, sudah mau dia. Atau dikasih uang sedikit, mau dia. Itulah dukun zaman dulu. Nah, kemudian dukun zaman dulu juga tidak menjadikan profesi perdukunan itu sebagai sumber mata pencarian untuk biaya kehidupan sehari-hari. Tidak. Karena mereka punya kerjaan lain. Itu sambilan saja dukun itu. Mereka sangat memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktik perdukunannya. Jadi mereka menghormati norma-norma. Ya. Mereka tidak mau berbuat cabul. Nah, dan tidak menyamar dalam praktiknya sebagai seorang soleh. Penampilannya betul-betul dukun. Peci hitam, baju hitam, celana hitam, gigi hitam, kumisnya ya panjang, jenggotnya panjang. Jadi betul-betul penampilannya dukun. Nggak ada penampilan sebagai orang soleh, tidak. Itulah dukun zaman dulu. Nah, baik. Sekarang mari kita kenali dukun zaman sekarang. Dukun zaman sekarang melakukan praktiknya di kota-kota besar. Nah, nggak mau dia di kampung-kampung. Kalaupun kampung ya kampungnya sudah kota lah yang masuk akses. Ya. Kemudian bahkan membuka pusat perdukunannya itu dengan izin resmi. Bikin pelang besar, ya. Ada izinnya di sana. Nah, kemudian ilmu perdukunan mereka itu didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Dikombinasi dia. Pakai alat-alat canggih zaman sekarang. Ini ciri yang pertama. Kemudian para pasiennya orang-orang berpendidikan dan memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Wah, yang datang itu berdasi, rapi.
S1, S2, S3, ya mungkin juga profesor. Nah, kemudian yang datang itu ekonominya menengah ke atas, karena memang bayarannya mahal. Nah, itu ya. Nah, kemudian tujuan orang datang dukun di zaman sekarang ini tidak terbatas pada urusan klasik seperti urusan berobat, tidak. Nah, tetapi lebih meluas. Ya. Sehingga datang ke dukun itu tentang masalah profesi atau pekerjaan yang sedang mereka geluti. Bagaimana profesi saya ini, kerjaan saya ini supaya meningkat. Ada yang mendatangi dukun itu untuk mendongkrak kepopuleran. Wah, supaya saya ini sebagai penyanyi, sebagai apa, supaya populer. Datang ke dukun. Atau untuk menjadi lebih cantik dalam pandangan orang, pemikat pelet. Wah, jadi dipandang orang itu lebih cantik dia, lebih tampan, lebih ganteng dia. Nah, agar menang dalam pilkada, ini jelas. Mau jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden sekalipun. Ia nggak menutup kemungkinan. Mereka datang kepada dukun-dukun ini. Dukun-dukun yang zaman sekarang ini. Makanya dukun-dukun itu kaya zaman sekarang. Ada juga yang datang agar bisa bertahan dalam posisi jabatannya yang sedang dia pegang. Jangan sampai dia dari jabatan ini dia disingkirkan, jangan sampai, karena jabatan ini lahannya lahan basah. Nah, atau untuk naik pangkat, naik tingkat lebih tinggi lagi. Itulah orang-orang zaman sekarang datang ke dukun. Jadi tidak hanya untuk berobat, tidak, meluas dia. Nah, karena memang dukun itu zaman sekarang ini membuka daftar menu yang bisa dipilih. Ada menunya. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat dukun zaman sekarang ini amat sulit untuk dikenali sebagai dukun secara fisik maupun zahirnya. Ya, nggak kenal kita. Kenapa? Karena penampilan mereka rapi. Mereka naik kendaraan mewah. Mereka berteman dengan orang-orang terpandang. Jadi sudah membaur. Nggak ketahuan kalau dia itu dukun. Karena dari penampilannya, dari stylenya zaman sekarang. Nah, kemudian dalam praktiknya dukun zaman sekarang ini menetapkan tarif tertentu. Mungkin ya bisa jutaan rupiah, ratusan juta lah. Ya, sekian kalau berobat pakai ini dipindahkan ke hewan, kambing, harga kambingnya itu sekian puluh juta. Ke benda ini harganya sekian juta. Nah, kemudian perdukunan zaman sekarang ini menjadikan sebagai profesi resmi, sebagai sumber mata pencarian pokok. Ya, bukan hanya untuk mata pencarian, lebih dari itu. Menumpuk harta lah intinya. Nah, itu zaman sekarang. Karena udah profesional dia. Bukan sambilan lagi. Nah, kemudian para dukun zaman sekarang lebih gila dan lebih bejat. Tidak lagi memperhatikan norma-norma adat dan nilai-nilai kesusilaan dalam praktek perdukunannya. Oleh karena itu kita sering mendengar para dukun itu sering mencabuli pasiennya. Itu zaman sekarang. Ya Allah, jangan tertipu. Nah, di samping itu dalam praktiknya mereka menyamar sebagai seorang yang soleh. Mungkin mengaku sebagai seorang wali, habib, atau bahkan mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dukun zaman sekarang. Wah, penampilannya kalau dia seorang muslim, ngakunya muslim, dia pakai jubah, pakai sorban, pakai biji-bijian tasbih. Dia baca ayat-ayat, dia baca doa-doa yang berbahasa Arab. Penampilannya seorang soleh gitulah. Orang nggak nyangka kalau dia itu dukun karena penampilannya. Nah, inilah penipu dan ini zaman sekarang kita ini luar biasa. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus punya sahabat, punya guru, punya ustadz yang bisa untuk kita diskusikan bagaimana kalau kita berobat ke situ, bagaimana kalau kita datang ke situ, bagaimana kalau kita mengunjungi dia. Harus bertanya. Ya, kalau enggak nanti bisa terjebak. Bisa terjebak, apalagi hanya sekedar berdasarkan
media, banyak yang tertipu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, tentang perdukunan di zaman modern sekarang ini. Nah, baik. Lalu bagaimana cara kerja dukun untuk mendapatkan berita gaib? Nah, ini disebutkan dalam hadis. Mari kita lihat. Mengambil berkah, kita baca dulu hadisnya ya. Abu Hurairah yaqul, inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qadallahu al-amra fis sama, darabat al-malaikatu bi ajni hatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lilladzi qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyu al-kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadza ba'duhu fawqa ba'din wa wasafa Sufyanu bikaffihi faharafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir awil kahin farubbama adraka shihabu qabla ayulqiyaha warubbama alqaha qabla ayyudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kazbatin wa yuqalu alaysa qad qala lana yauma kaza wa kaza kaza wa kaza wa yusaddiqu bitilkal kalimati allati sami'a minas sama. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda, apabila Allah memutuskan sebuah perintah di langit, para malaikat menundukkan sayap-sayap mereka dengan penuh takut, bagaikan suara rantai yang ditarik di atas batu putih. Krek, krek, begitu. Apabila telah hilang rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Jibril menjawab, tentang kebenaran, dan ia maha tinggi lagi maha besar. Nah, lalu para pencuri berita langit atau setan mendengarnya. Mereka para pencuri berita langit tersebut seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Sufyan atau rawi hadis mencotokkan dengan jari-jarinya, ya, ditumpuk-tumpuk jari itu, 5 jari tumpuk-tumpuk begitu sampai ke atas. Maka yang paling di atas mendengar sebuah kalimat lalu membisikkannya kepada yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya ia membisikkan lagi kepada yang di bawahnya. Dan begitulah seterusnya. Sampai ia membisikkannya kepada tukang sihir atau dukun. Nah, kadang-kadang ia disambar oleh bintang berapi sebelum menyampaikannya. Atau ia telah menyampaikannya sebelum ia disambar oleh bintang berapi. Maka setan mencampur berita tersebut dengan 100 kebohongan. Maka dikatakan orang, bukan ia telah berkata kepada kita pada hari ini dan ini, maka ia dipercaya karena satu kalimat yang pernah didengarnya dari langit tersebut. Nah, jadi inilah cara setan ya menerima atau menyampaikan kepada dukun-dukun tentang berita gaib. Jadi mereka itu saling numpuk-menumpuk dari bumi ini, menumpuk-menumpuk sampai ke langit sana. Nah, di sana mereka itu yang paling atas mendengar berita, disampaikan kepada yang di bawahnya. Yang di bawahnya menyampaikan kepada bawahnya. Nah, ada yang disambar oleh panah api yang dilemparkan oleh malaikat. Tersambar sebelum dia menyampaikan kepada yang di bawah. Tapi ada juga yang sudah begitu menyampaikan, dia baru tersambar. Nah, akhirnya ada yang sampai kepada dukun. Begitu sampai kepada dukun, 1 berita langit ditambah 100 kebohongan. Cuman 1 yang benar, 100 yang bohong. Begitu seterusnya. Nah, itulah yang disampaikan kepada dukun-dukun. Makanya kok benar? Ya kebenaran aja. Kebetulan aja begitu. Tapi yang bohongnya 100, lebih banyak bohong. Nah, ini ya sahabat-sahabat sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi diterangkan dalam hadis bagaimana cara kerja setan itu, jin-jin itu untuk menipu manusia.
Nah, kemudian bagaimana cara dukun memindahkan benda pakai bantuan jin? Jadi ada yang memang betul-betul penipuan, seperti pengobatan pakai kelapa, ternyata di atas penutup kelapa itu dilobangi, dimasukkan benda-benda dan sebagainya, baru tutup lagi pakai penutup yang aslinya itu dilem. Nanti dibuka dari bawah, memang keluar dia. Tapi ada yang betul-betul memang tanpa seperti itu masuk ke dalam, pakai apa? Pakai jin. Bisa. Disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritum minal jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawakannya kepada engkau sebelum engkau berdiri dari tempat duduk engkau, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Nah, ini sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengumpulkan bala tentaranya dari bangsa jin, manusia, juga hewan. Bermusyawarah. Sementara Ratu Balkis dan bala tentaranya sedang berjalan menuju ke tempat Nabi Sulaiman. Singgasananya ditinggal. Nah, kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana itu kemari? Nah, datang jin ifrit dari bangsa jin. Dia bilang, aku bisa. Berapa lama waktu yang kau butuhkan sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk tuanku? Aku sudah bisa memindahkan itu. Nah, ini berarti jin bisa memindahkan benda. Jin ifrit dan anak buahnya. Bisa dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi ya nggak usah terlalu nggak usah terlalu salut. Memang Allah nyatakan bisa. Ya nggak boleh kita ikutin mereka. Tapi ingat, ada yang lebih canggih dari jin ifrit, yaitu bangsa manusia, pilihan Allah, yang dapat memindahkan benda itu lebih cepat. Nah, inilah namanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ada sampai sekarang di muka bumi ini. Nah, itu yang harus kita minta kepada Allah, agar kita dipertemukan dengan mereka, dibimbing oleh mereka. Jangan ke dukun-dukun itu. Walaupun dia berpenampilan katanya ulama. Jangan, tapi ada. Nah, ini dia. Kita lihat firman-Nya, lanjutan ayat tadi. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum mata engkau berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nah, ini dalilnya bahwa ada dari kalangan manusia, walinya Allah, kekasihnya Allah, yang bisa memindahkan benda jauh lebih cepat dari jin. Jin ifrit itu adalah bosnya jin. Ya, jenderalnya jin dia. Dia hanya bisa memindahkan singgasana itu, waktunya itu Nabi Sulaiman duduk, lalu berdiri. Sedangkan hamba Allah ini, seorang wali Allah ini, sekedip mata sudah pindah. Ada berarti bisa dari bangsa manusia. Nah, tapi itu harus kita betul-betul pilih dan minta kepada Allah. Kita dipertemukan oleh mereka-mereka ini yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, jadi jangan kita katakan nggak ada. Ada. Lah kalau mereka dukun aja bisa seperti itu, masa dari orang beriman nggak ada yang bisa? Salah. Bisa dari orang beriman. Lebih canggih daripada mereka. Nah, cuman kan kita harus betul-betul selektif. Kita harus minta kepada Allah dari hati yang terdalam agar kita dibimbing, bisa ditemukan oleh Allah, bisa dibimbing oleh mereka dengan rahmat Allah.
Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, baik ya. Nah kemudian bagaimana cara menangkal perdukunan? Kalau ada orang yang sudah kena sihir, bagaimana cara mengobatinya secara syar'i? Bagaimana kita membentengi diri kita, keluarga kita dari pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh dukun, pengaruh-pengaruh setan dan sebagainya? Nah insya Allah ya akan kami lanjutkan nanti pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaatlah untuk saya dan keluarga saya, untuk kita dan keluarga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui terhadap semua yang benar. Nah, demikianlah ulasan kita untuk kali ini. Semoga apa-apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini bermanfaat, khususnya buat saya, buat keluarga saya, dan buat kita, keluarga kita semua. Dan semoga kita di akhir zaman ini dilindungi oleh Allah, jangan sampai kita terjebak kepada orang-orang yang berpenampilan seolah-olah dia orang soleh padahal dia dukun. Naudzubillah. Dan itu adalah anak buah Dajjal. Dan semoga kita, keluarga kita dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang nanti dapat bergabung bersama dengan Al-Mahdi. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pertemuan kita untuk kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.